Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gemah Jeritan. Barengan aku Al, masih setia menemani kalian untuk bacakan cerita-cerita horor, baik itu secara fiksi maupun berdasarkan kisah nyata dari berbagai platform. Dan untuk episode pada hari ini, aku punya sesuatu yang berbeda untuk diceritakan. Siapa nih yang suka dengan cerita pendek horor ataupun yang sering kita sebut dengan creepypasta? Aku udah nyiapin buat kalian semua ada 5 cerita buat kalian simak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Pejamkan mata, dengarkan dengan seksama, dan mari kita mulai ceritanya. Untuk cerita yang pertama dengan judul Lantai 2 Sekolah. Di cerita ini ada 3 pemeran, 4 dengan sang apa ya? Ada Arga, sang kakak kelas, ada Putri, ada Dea, dan juga ada Lila. Kisah ini bermula ketika mereka bertiga bertemu di perpustakaan. Lea, Dea, Putri merupakan teman sekawan dan sekelas, dan Kak Arga merupakan kakak leting mereka. Kak Arga bertanya kepada mereka, "Kalian tahu nggak kenapa lantai 2 sekolah kita masih dibuka padahal sudah tidak dipakai lagi?" Tanya Kak Arga, senior yang baru saja mereka kenal hari ini di perpustakaan. Mereka bertiga menggeleng dan mengatakan, "Nggak, emang kenapa Kak?" Kak Arga merespon, "Nih ya, sebagai senior, gue harus kasih tahu kalian rahasia umum ini." Jelas Kak Arga dengan suara yang hampir seperti berbisik. Kemudian ia celingukan melihat ke kanan dan ke kiri, melihat apakah ada orang lain di perpustakaan ini. "Apakah kita penasaran tahu?" sambung Lila. Kak Arga menempelkan telunjuknya di bibir. "Pelan-pelan kalau ngomong," kata Kak Arga. "Iya, ini udah pelan. Jadi ada apa, Kak?" kata Putri sambil berbisik. Arga kemudian mengisyaratkan mereka untuk merapatkan kursi dan berfokus kepadanya. "Kalian tahu kan, sekolah kita ini sekolah terfavorit. Konon katanya itu karena sekolah kita ini terus meminta tumbal," kata Kak Arga. Mereka bertiga terperanjat mendengar pernyataan Kak Arga ini dan dia mengatakan, "Terus apa hubungannya sama lantai 2? Jadi, setiap tahun bakal ada satu murid yang dibuat stres sampai mereka bunuh diri di lantai 2 tersebut." "Emang siapa murid itu, Kak?" "Murid yang mendapat juara umum 1 di sekolah," kata Kak Arga. Dea dan Lila bernapas lega. "Untung gue gak pintar. Lo harus hati-hati, Put," kata Lia menunjuk Putri karena Putri tahun ini mendapatkan juara umum peringkat 2. Kak Arga kemudian mengatakan, "Gue ke kelas dulu ya, soalnya guru killer mau masuk." "Iya Kak," sahut mereka bertiga. Setelah Kak Arga pergi, kemudian petugas perpustakaan menghampiri mereka dan mengatakan, "Dek, bisa bantu cariin daftar siswa berprestasi nggak di rak belakang?" Mereka mengangguk cepat karena terhipnotis ketampanan penjaga perpustakaan dan langsung menuju ke belakang. Kata Dea, "Kalau dia nyuruh, gue nggak bakal nolak." "Ih, gede banget loh timpa Lila." "Biarin weh," kata Dea. Sekitar 5 menit mereka mencari, akhirnya Dea mendapatkan buku yang dicari. "Biar gue yang kasih," kata Lila, mencoba merebut bukunya dari Dea. "Gue yang dapat, jadi gue yang kasih," kata Dea. Mereka akhirnya memperebutkan buku tersebut dan buku itu terjatuh ke lantai dengan kondisi terbuka. "Ah, elu sih," gerutu Dea. Dia memengutnya. "Loh, ini kan?" "Ada apa, Di?" tanya Putri mencoba melihat apa yang tertulis di buku itu. Dan yang tertulis, daftar siswa juara umum tahun 2017, Arga Kusuma, Prasilia Sekar, Dimas Hartono. Dan mereka bertiga saling berpandangan dan mengatakan, "Ini kan Kak Arga." Dan
Untuk cerita yang kedua dengan judul Rambut. Pemeran utama kali ini bernama Ade dan temannya Ica. Lagi-lagi rambut gue rontok, kata Ade. Waktu Ade keramas, Ade melihat banyak sekali rambut berserakan di lantai. Cah, lo tau nggak sampo yang cocok buat rambut rontok? Tanya Ade ketika menelpon Ica sahabatnya. Rambut lo rontok, nggak biasanya? Kata Ica. Iya, mana banyak banget lagi. Nanti gue botak gimana? Kata Ade. Hah, pasti lucu sih. Ini nih yang bikin gue malas cerita, nggak lucu tau Cah, kata Ade. Iya, ini gue serius, jangan ngambek dong. Masalahnya ada yang aneh sama rambutnya. Aneh gimana, kata Ica. Rambutnya lebih panjang dari rambut Ade. Dan Ica merespon, emang lo yakin itu rambut lo? Kata Ade, itu yang dia ragu. Coba deh, waktu keramas lo jangan tutup mata, saran Ica. Terus mata lo pedih lah, kata Ica bercanda lagi. Ade ngambek kemudian mematikan telepon sepihak. Sorenya, Ade mencoba mengikuti saran Ica. Ketika keramas, Ade berusaha melek walaupun Ade harus menahan pedihnya seperti kata Ica. Ade mengusap-ngusap rambutnya sambil memperhatikan ke lantai. Ternyata benar, tidak ada satupun rambut Ade yang rontok. Tapi kemudian Ade melihat beberapa rambut berjatuhan tak jauh dari tempat Ade berdiri. Kalau bukan dari Ade, dari mana dong? Ade kemudian mendongak ke atas dan Ade melihat sosok rambut panjang bergantung di atap sambil merengguti rambutnya. Kita lanjut ke cerita yang ketiga dengan judul Sifat Manusia. Dengan pemeran Mela sebagai teman dari Putri. Putri merupakan tokoh utama kita kali ini. Manusia itu nggak pernah puas celetuk Mela ketika menutup buku bacaannya. Makanya kita perlu bersyukur, sahut Putri sibuk memainkan HP. Tapi setiap orang punya obsesi masing-masing. Contohnya lo pun yang suka sama opa-opa. Pasti lo mau bias lo jadi pacar lo kan, kata Mela. Putri menoleh dengan senyuman Pepsodent, tahu aja lo. Makanya gue juga mau menuhin obsesi gue, kata Mela. Lo terobsesi sama apa, Mel? Setahu gue, lo selama ini cuma baca buku. Mela terkekeh kecil dan kemudian berkata, semenjak gue baca buku yang lo pinjamin tadi, gue jadi punya obsesi. Putri mendengus kesal, gaji lo ah. Udah dulu ya, gue balik. Thanks udah pinjamin buku tadi. Oh ya, lo jadi kan nginep di kontrakan gue, kata Mela. Jadi ntar sore gue kesana. Oke, bye, kata Mela. Sore hari sebelum Putri berangkat ke kontrakannya Mela mengirim pesan supaya Putri membawa buku yang tadi Putri pinjamkan. Putri menyambar buku itu secepat kilat dan memasukkannya ke dalam tas. Sesampainya Putri di sana, Mela mempersilahkan Putri duduk dan mengambilkan Putri air. Putri yang bosan pun mengeluarkan buku yang ingin dipinjam Mela. Penasaran Putri, seasik apa sih buku itu sampai-sampai ia terobsesi untuk melakukannya? Dan kemudian Putri menunda karena judul buku tersebut merupakan misteri pembunuhan di kontrakan. Langsung saja kita lanjut ke cerita yang keempat dengan judul Insomnia. Sudah beberapa hari ini aku tidak bisa tidur hingga subuh. Seumur-umur kali ini baru aku merasakan yang namanya insomnia. Bukan tanpa alasan beberapa hari ini aku tidak bisa tidur. Masalahnya ketika larut malam sekitar pukul 10 hingga pukul 2 pagi, aku terus mendengar suara cakaran di dinding yang membuatku ngilu. Aku tidak bisa tidur tanpa mematikan lampu. Tapi suara itu hanya akan hilang ketika lampu dihidupkan. Aku sudah muak. Sungguh aku butuh tidur setelah lelah bekerja seharian. Malam ini aku bertekad untuk tidur dan mematikan lampu kamarku. Suara itu kembali muncul. Sialan kau. Tanganku meraba mencari di mana keberadaan ponsel. Dari kasur, aku menyoroti dinding sudut dengan senter ponsel. Aku mendapati sosok itu menoleh ke arahku dengan mulut terbuka lebar, dengan putih pada matanya yang menatapku kosong. Untuk cerita yang terakhir berjudul Kakak.
Hari ini aku pulang kampung, sudah sangat lama aku tidak bertemu ibu dan ayahku. Mereka pun menyambutku dengan bahagia. Gimana kabar Suster Firda di sana? Tanya ibu sambil menata baju-bajuku. Memang selama 3 tahun aku tinggal bersama tanteku yang seorang suster di Lampung. Aku tidak tahu alasan ibu memaksaku untuk tinggal jauh dari mereka. Baik kok bu, ya baguslah. Bu, ya kalau mau bilang sesuatu bilang aja, ibu udah mau selesai nih. Boleh ketemu sama kakak? Pertanyaanku sukses membuat ibu terhenti dari aktivitasnya. Ibu kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan sedih. Sudah kuduga ini akan terjadi. Tapi aku sangat merindukan kakak, walaupun dia terkena gangguan jiwa. Aku kangen sama kakak, Bu. Maafkan ibu, Ria, kata ibu. Entah kenapa tiba-tiba ibu memelukku, namun sekarang aku hanya ingin bertemu dengan kakakku. Kenapa mereka tega mengurung kakak di gudang selama bertahun-tahun? Tengah malam ketika semua orang sudah tertidur, aku sengaja bangun dan masuk ke gudang tempat di mana kakak dikurung. Kondisi gudang ini tidak terawat, penuh debu dan bau yang menyengat. Aku akhirnya menemukan kakak di sudut gudang. Kakak, kataku. Aku berteriak histeris melihat keadaan kakak. Ia tidak menatapku atau bahkan merespon kedatanganku. Tangannya bergerak-gerak kaku sambil meracau tidak jelas. Kak, ini aku Ria, ujarku sambil menyentuh bahunya. Biji mata yang terbalik ke atas kini bergerak ke arah kanan di mana aku berada. Iya kak, ini Ria, kataku. Kemudian kakak menangis terseduh-seduh. Tolong, lirihnya lagi. Pasti kakak sangat ketakutan. Aku kemudian mencari senjata tajam untuk melepaskan rantai dari kakinya. Dapat, aku menemukan gergaji tua di balik lemari. Tahan sebentar lagi ya kak, aku pun menggergaji rantai yang membuat kakak tersiksa selama ini. Brak! Pintu gudang terbuka, kulihat ibu masuk dengan matanya terbelalak. Ria, apa yang kamu lakukan? Bu, aku mau bebasin kakak dari rantai ini, kataku. Ria, kakakmu itu sudah lama meninggal. Apa? Kakak meninggal? Tapi itu tadi kakak. Aku menoleh untuk memastikan. Kemudian tidak ada. Semuanya hilang, gudang ini ternyata kosong. Jadi, apa yang kugergaji? Aku melihat kakiku teriak darah segar mengalir. Sepertinya aku akan dikirim kembali ke rumah Suster Firda. Dan itu dia kelima cerita creepypasta ataupun cerita pendek horor yang sudah saya bacakan. Mudah-mudahan kalian suka, dan apabila ada cerita horor boleh ditolong tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka dengan cerita-cerita creepypasta boleh di like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan video ataupun konten aku diupload. Sampai jumpa kembali di jeritan selanjutnya.